Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Pagi ini Mbak Francine akan mengajak adik-adik untuk kita bersama-sama memulai ibadah sekolah minggu. Gimana kabarnya? Sudah pada mandi semua? Puji Tuhan, pasti sudah pada mandi ya. Mbak Francine mau bilang sama adik-adik, hari ini kita bersyukur karena Yesus sudah bangkit. Apa? Ya, benar. Yesus sudah bangkit. Yuk, kita sama-sama angkat tangan kita. Kita bilang, Yesus sudah bangkit. Puji Tuhan. Ya, sebelum Mbak Francine cerita untuk adik-adik semua, kita mau berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga yang kudus, selamat pagi. Terima kasih Bapa untuk pagi yang indah ini, untuk kesempatan yang Tuhan Yesus berikan bagi anak-anak kami, walaupun mereka ada di rumah mereka masing-masing, tapi kami percaya Tuhan Yesus ada bersama dengan kami, memimpin kami dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati kami semua, bukakan hati kami, pikiran kami sehingga kami dapat mengerti walaupun kami masih kecil untuk kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Tuhan, kami mau lebih lagi mengasihi-Mu, dan penuhilah hati kami dengan kasih-Mu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku.
Nah, sekarang sebelum kita buka Alkitab, Mbak Francine mau cerita. Nanti kita sama-sama baca Alkitab kita, ya. Adik-adik, minggu yang lalu pasti adik-adik juga sudah dengar cerita ya tentang, ayo apa? Benar, Paskah. Paskah adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, pagi ini Mbak Francine mau cerita ya tentang hati yang gembira adalah obat. Pada suatu hari ada seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Kleopas. Kleopas ini bersama temannya berjalan menuju sebuah kampung. Kampung itu bernama Emmaus. Apa? Benar, Emmaus. Dalam perjalanannya itu mereka saling bercerita. Mereka terlihat bingung. Di tengah-tengah perjalanan menuju Emmaus, mereka bercerita bagaimana mereka sangat sedih sekali. Mereka sedih dan bingung karena apa yang terjadi dengan guru mereka, yaitu Tuhan Yesus. Seperti yang diceritakan di sekolah minggu yang lalu. Masih ingat kan adik-adik? Di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba datanglah seseorang, yaitu Yesus. Ini Mbak Francine kasih lihat. Gambar pertama, Kleopas bersama temannya berjalan menuju kampung yang bernama Emmaus. Dan dalam perjalanan mereka ini, mereka didatangi oleh seseorang. Seseorang itu adalah Yesus. Ini gambar kedua. Nah, Kleopas dan temannya itu tidak mengenal Yesus. Mereka tidak bisa mengenal Yesus yang sedang bersama mereka. Karena hati mereka sedang kebingungan. Mereka itu tidak tahu bahwa Yesus yang berjalan dengan mereka. Kemudian Yesus bertanya kepada Kleopas, "Apakah yang sedang kalian bicarakan?" Kleopas mengatakan, "Apakah kamu satu-satunya orang baru di tempat ini, sehingga kamu tidak tahu apa yang sedang terjadi saat ini?" Yesus bertanya, "Apakah itu?" Jawab Kleopas, "Kami sedang bersedih karena Yesus dari Nazaret, dia seorang nabi yang luar biasa. Tetapi para pemimpin menyerahkan dia untuk dihukum mati dan menyalibkan dia. Dan dia wafat. Padahal kami berharap dia datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi setelah 3 hari kemudian, Kristus bangkit. Dan mereka tahu bahwa Yesus sudah bangkit pada hari ketiga dari perempuan. Dan Yesus telah hidup. Dari perempuan-perempuan yang pada waktu itu datang ke kubur Yesus pagi-pagi hari. Nah, adik-adik, dari gambar 2 orang yang tadi Mbak Francine kasih lihat. Dan ini adalah 2 orang. Kleopas dan temannya. Pasti adik-adik tahu kan? Yang mana yang gambar Yesus. Ini adalah gambar Yesus yang berjalan dengan Kleopas bersama temannya. Nah, Mbak Francine lanjutkan kembali. Mendengar cerita Kleopas tadi, Yesus pun menjelaskan kepada mereka tentang apa maksud yang terjadi. Bahwa sebenarnya ia memang harus mengalami penderitaan dan wafat. Supaya manusia itu dapat diselamatkan dari segala dosanya.
dan mendapatkan sukacita, mendapatkan kehidupan yang kekal. Adik-adik, Kleopas dan temannya itu mendengar dan terpesona atas ucapan Yesus. Akan tetapi, mereka tetap belum mengenal orang yang sedang berbicara kepada mereka pada saat itu. Gambar ketiga, Mbak Francine kasih lihat. Nah, inilah. Pada waktu Yesus bercerita kepada Kleopas dan temannya, mereka tetap belum sadar bahwa yang berbicara kepada mereka itu adalah guru mereka, yaitu Yesus. Penjelasan Yesus tentang kitab suci dapat membuat mereka senang. Maka Kleopas dan temannya meminta Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka lebih lama lagi. Lalu Yesus tinggal bersama-sama dengan mereka di sebuah rumah. Pada saat mereka makan, Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkannya, mengucap berkat lalu memberikan kepada mereka. Ini gambar keempat. Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti dan memberikannya kepada mereka. Adik-adik, saat itu Kleopas dan temannya menerima roti dari Yesus. Mereka sadar bahwa yang sedang duduk bersama-sama mereka itu adalah guru mereka, yaitu Yesus. Tetapi ketika mereka sadar, Yesus sudah pergi. Kata Kleopas kepada temannya, "Bukankah tadi hati kita bersemangat dan penuh dengan sukacita ketika ia berbicara kepada kita? Betapa senangnya hati mereka dapat bertemu dengan gurunya, yaitu Yesus." Kemudian segeralah mereka pergi menemui murid-murid yang lain untuk menceritakan bahwa Yesus benar-benar telah bangkit. Ini gambar kelima. Mereka bangkit dan mereka pergi kepada murid-murid Yesus yang lain untuk menceritakan bahwa Yesus benar-benar telah bangkit. Puji Tuhan adik-adik, kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa, Tuhan Yesus yang hidup, Tuhan Yesus yang senantiasa ada bersama dengan Mbak Francine dan juga adik-adik sekalian. Walaupun adik-adik saat ini ada di rumah, tapi Tuhan Yesus senantiasa ada bersama dengan adik-adik, menemani kehidupan adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati, dan kiranya melalui cerita pagi hari ini, adik-adik diingatkan bahwa ketika Kleopas dan temannya bertemu dengan Yesus, mereka yang tadinya sedih, mereka yang tadinya tidak bersemangat, akhirnya mereka menjadi semangat dan penuh dengan sukacita. Mereka sangat bahagia karena mereka dapat bertemu dengan Tuhan Yesus. Adik-adik percaya akan kebangkitan Yesus kan? Kalau begitu, kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus bisa menghibur teman-teman kita yang sedang bersedih. Seperti Yesus menghibur Kleopas dan temannya yang sedang bersedih tadi. Nah, biarlah firman Tuhan yang adik-adik dengar pada pagi hari ini terus mengingatkan kita bahwa di dalam Yesus selalu ada sukacita dan semangat. Maka itu, jika ada teman-teman yang sedang bersedih, kita harus menghibur mereka supaya mereka kembali bersukacita dan bersemangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, adik-adik, saatnya kita akan buka Alkitab kita dari Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35. Mbak Francine akan bacakan buat adik-adik. Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35. Ya, Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35. Benar. Judul perikopnya adalah Yesus menampakkan diri di jalan Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus
pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau yang satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Puji Tuhan, kita sudah selesai pembacaan firman-Nya dan saatnya kita akan melakukan segala aktivitas kita. Kita akan membuat aktivitas. Yuk adik-adik disiapkan aktivitasnya. Nanti Mbak Francine akan menjelaskannya. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius,
Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Oke, adik-adik, aktivitas pada hari ini kita akan membuat aktivitas kalung hati yang berkobar. Nah, adik-adik harus mempersiapkan sebuah kertas atau yang lebih baik lagi kertas gambar. Nanti kita akan membuat gambar seperti ini. Mbak Francine sudah membuatnya, bisa dilihat dengan jelas. Ya, itu ada gambar hati dan api di atasnya. Nah, sudah lihat jelas? Oke. Selain itu, kita juga akan mempersiapkan gunting, pensil warna, isolasi, dan pita. Kalau tidak ada pita, bisa tali tali knur atau tali yang bisa adik-adik gunakan yang ada di rumah. Nah, setelah adik-adik buat gambar seperti ini, adik-adik bisa mewarnai gambar ini. Terserah mau warnanya kuning, merah, atau warna-warna yang adik-adik suka. Setelah itu, ini Mbak Francine sudah buat, nanti Mbak Francine kasih lihat, ini gambar yang setelah diwarnai ini digunting. Setelah digunting, adik-adik buat tali seukuran leher adik-adik. Nih, Mbak Francine sudah buat. Nah, ini ya, seukuran tali adik-adik, seukuran leher talinya maksud Mbak Francine. Nah, ini nanti ditempel di belakang, bisa dengan isolasi ataupun dengan pembolong kiri kanan, bisa adik-adik lakukan ya. Nah, ini Mbak Francine pakai. Nah, jadilah kalung hati yang berkobar. Ini hati, ini api yang berkobar ya. Ini aktivitas kita pada hari ini. Untuk adik-adik yang sudah membuatnya, bisa foto dan tunjukkan kepada orang tua dan bisa difoto nanti dikirim ya. Jadi kan Mbak Francine bisa lihat, oh ternyata adik-adik sudah membuat aktivitasnya. Terima kasih. Ya, aktivitasnya sudah jadi kan? Oke, nah sekarang kita mau memberikan persembahan. Persembahan yang adik-adik sudah siapkan, bisa adik-adik masukkan dalam amplop, titip sama papa sama mama, untuk nanti bisa dikirim ke gereja. Sudah adik siapkan persembahannya? Nanti Mbak Francine akan pimpin doa persembahan, doa penutup. Kita akan sama-sama berdoa. Yuk kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kau juga yang telah menolong kami untuk kami dapat mengerti firman Tuhan yang tadi sudah sama-sama kami dengar, untuk kami menjadi anak-anak yang dapat mengasihi Tuhan Yesus yang utama, mengasihi sesama kami, menolong teman-teman kami jika mereka sedang bersedih, dan memberikan mereka semangat di dalam mereka menjalani kehidupan mereka. Tuhan Yesus, tolong kami anak-anak-Mu untuk tetap setia apapun kondisi kami. Kami mau seperti Kleopas yang percaya kepada Tuhan Yesus, dan kami juga mau untuk tetap setia dan taat kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga terima kasih dan mengucap syukur Tuhan Yesus menolong kami, memampukan kami untuk dapat memberikan persembahan yang semuanya juga asalnya daripada Tuhan Yesus.
Kiranya Tuhan Yesus berkati persembahan yang kami berikan ini hanya untuk kemuliaan dan hormat nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk semua anak-anak kami yang ada di rumah. Tuhan Yesus berkati mereka, lindungi mereka walaupun kami tidak bisa bertemu secara langsung, tapi kami percaya Tuhan Yesus ada bersama dengan kami semua. Berkati kedua orang tua kami, Tuhan Yesus, berkati bangsa dan negara kami, berkati gereja kami GKJ Depok, berkati Ibu Pendeta Francisca Natalia Handayani, berkati kami di dalam kami menjalani kehidupan kami, terlebih lagi dengan adanya virus corona ini. Tuhan Yesus tolong, biarlah virus ini boleh berlalu dari kehidupan negara dan bangsa Indonesia khususnya maupun dari muka bumi ini, sehingga kami dapat berkumpul kembali bersama-sama, bertemu dengan saudara-saudara kami yang kami kasihi di rumah Tuhan Yesus ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus ada melindungi kami semua. Kami mengucap syukur kami sudah selesai dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus terus yang menuntun langkah hidup kami, menemani kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan doa ini ke dalam tangan pengasihan-Mu yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Happy ya ya ya, happy yeah yeah
Adik-adik, kita akhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini tanggal 26 April 2020. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus melindungi, dan sampai ketemu lagi pada minggu yang akan datang. Tuhan Yesus berkati. Dah.